Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safira Oleh Fakiha, NIM 193060077. Jurusan Hukum Pidana Islam, semester 5, kelas B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Politik Hukum Islam. Konsep dasar politik hukum yang dalam istilah Belanda bisa disebut sebagai kebijakan penetapan dalam sebuah hukum. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan politik itu sendiri. Hukum merupakan produk dari aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum yang sangat ideal dan saling berkaitan antara politik dan hukum. Karena antara politik dan hukum memiliki hubungan yang erat, yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya memiliki relasi dan hubungan yang kuat dalam hal membangun dan menentukan nilai dari aktivitas penetapan hukum itu sendiri, yang mana di dalamnya membahas asas, konsep, dan tujuan hukum itu. Dalam hal pembuatan hukum, yang dilibatkan adalah orang yang memiliki kewenangan dalam bidang itu dan lembaga yang bertugas harus memiliki sinergitas yang baik agar aktivitas politik hukum yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan terciptanya politik hukum yang ideal. Ruang lingkup politik hukum. Yang pertama, nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, menyelenggarakan negara yang berwenang, merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Hubungan politik hukum dengan keilmuan yang lainnya. Yang pertama, berhubungan dengan ilmu hukum. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Yang keempat, hukum politik. Yang kelima, hukum ekonomi. Terkait dengan batasan ruang gerak politik hukum suatu negara, setiap peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan hanya berlaku di negara itu saja, tidak dalam jangkauan internasional. Maka setiap hukum politik harus memiliki aspirasi yang baik dan hal apa yang akan terjadi ditetapkan di dalamnya agar hukum tersebut menjadi jelas kegunaannya. Politik dan hukum ibarat dua kutub yang bertentangan, namun seiring jalannya waktu, dalam ilmu pengetahuan telah ditemukan relasi antara keduanya. Beberapa pendapat dari sejarah hukum mengenai relasi antara politik dan hukum. Yang pertama, menurut John Austin, hukum itu bergantung kepada siapa saja yang berkomando atau memerintah terkait dengan kebijakan hukum. Selanjutnya mengenai analytical jurisprudence, diantaranya adalah non-value, common king, dan antitesis sejarah. Dalam non-value, John Austin tidak berbicara mengenai baik buruknya, akan tetapi bagaimana yang menjadi kehendak bagi yang memerintah atau penguasa. Dalam common king, John Value berbicara mengenai keabsolutan penguasa untuk membuat suatu perintah. Yang kedua, menurut Hans Kelsen, tidak ada hubungan antara hukum dan politik, sosiologi, dan bidang lainnya. Hukum itu berdiri sendiri, dan hukum merupakan cita-cita ideal. Yang ketiga, menurut Stephen Theory, hukum itu bersifat hierarkis. Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hukum itu faktual, hukum harus dirumuskan kembali mengenai perubahan-perubahan hukum untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Yang selanjutnya, menurut Daniel Lev, hukum itu seolah-olah berada dalam subordinasi politik atau politik mendominasi hukum. Ada keseimbangan politik. Kemudian Daniel Lev menitik beratkan pada kekuasaan. Daniel Lev juga berbicara mengenai evolusi ideologi politik, di mana ideologi yang menganut di sebuah pemerintahan akan mencerminkan gaya politiknya. Lalu sosial dan ekonomi juga mempunyai pengaruh terhadap politik dan hukum. Yang selanjutnya menurut Hart, hukum dan politik tergantung pada penguasa dan hukum tidak mempunyai relasi antara politik dan bidang lainnya. Hukum itu berdiri sendiri sesuai dengan cita-cita hukum. Menurut Lord Acton, relasi antara politik dan hukum memengaruhi tiga hal, yaitu isi atau substansi sebuah hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menurut Budiarjo, kekuasaan politik adalah kemampuan memengaruhi kebijaksanaan umum. Ada hubungan yang kuat antara kekuasaan politik dan produk hukum. Yang terakhir, menurut simbiosis mutualisme, hukum dan politik saling berkaitan dan saling membutuhkan. Hukum dan politik seimbang, tidak ada yang lebih mendominasi dan tidak ada yang mengalah. Para pelaku hukum mengatakan hukum dianggap sebagai suatu hal yang baru dalam ilmu politik. Namun jika dilihat dari segi sejarahnya, memang benar hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno atau bahkan pada zaman Romawi.
Menurut Sucipto Raharjo, individu merupakan suatu sifat pengaturan hukum, dan dalam bidang hukum yang sedang berkembang pada saat itu adalah bidang hukum perdata. Dengan berkembangnya hukum perdata ini, banyak orang-orang yang menganggap hukum sebagai suatu yang independen. Dengan kemurnian hukum itu sendiri, hukum ini dianggap independen dan otonom, namun tetap tidak bisa selamanya dikatakan demikian, karena perkembangan hukum di masyarakat tidak sesuai dengan kemajuan yang berkembang pada saat ini. Seperti halnya, kita banyak mengenal kemajuan teknologi, namun masih banyak yang menganggap hukum sebagai suatu yang tertinggal, karena tidak bisa mengimbangi kemajuan zaman. Bisa dikatakan secara substansial, hukum harus memiliki relasi yang kuat agar tidak tertinggal dan bisa mengimbangi perkembangan zaman. Sejarah hukum politik Islam dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama secara impulsif, yang kedua secara eksplisit. Tidak dapat dipastikan kapan dan siapa penemu politik hukum ini dan kapan munculnya. Yang jelas secara tersirat, politik hukum dapat terlihat dari kehadiran ilmu politik ini sebagai suatu disiplin ilmu dan sebagai antitesis kepada aliran hukum yang menganggap independen terhadap hukum. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka hukum haruslah bisa mengimbangi agar tidak terjadi ketertinggalan dalam ilmu politik hukum ini. Menurut Ibnu Taimiyah, politik hukum Islam disebut siasah asy-syariah yang dicatat dalam bukunya yang berjudul Siasah Syariah fi Islahi wa Ra'iyah. Politik hukum Islam termasuk masalah musalah yang ketentuan hukumnya tidak termuat dalam syarak. Menurut para ulama, politik hukum Islam dipandang sebagai keluasan peran penguasa selama peraturan yang diberlakukan tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, integrasi politik dan hukum, integrasi agama, dan negara jika dalam politik hukum Islam. Beberapa pemikiran yang dikemukakan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan politik hukum Islam, yaitu kosmopolitanisme. Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebajikan bagi seluruh alam seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Taimiyah yang terpenting adalah keadilan dan menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Yang kedua, doktrin kekhalifahan. Ketentuan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Anti perbuatan syirik, bid'ah, khilafat, dan pengkultusan. Pemimpin umat Islam tidak harus dari suku Quraisy. Memilih pemimpin yang memenuhi syarat seorang pemimpin. Yang selanjutnya mengenai institusi negara. Sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pengelola rakyat untuk mencapai keadilan. Manusia berwatak madani. Apabila mereka berkumpul akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Yang selanjutnya mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan menekankan teokrasi, amanat dari Tuhan kepada orang yang dipercaya sebagai pemimpin umat. Yang selanjutnya mengenai prinsip hukum Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima persamaan dalam harkat derajat sama manusia, yang keenam tolong menolong, yang ketujuh toleransi, dan yang kedelapan adalah kebebasan dan kemerdekaan. Asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar pembaruan hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi adalah asas nafyul haraji, asas qiyatul taklif, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas dan yang terakhir asas syara menjadi zatiyah Islam. Sifat yang pertama yaitu fakultatif, artinya hukum yang mengatur. Secara a priori tidaklah mengikat atau tidak wajib ditaati. Dua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan hukum. Contoh dalam pasal 19 KUH Perdata tentang harta kekayaan suami dan istri. Sifat yang kedua, sifat imperatif, artinya hukum yang memaksa harus ditaati dan mengikat, tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Contoh, pasal 913 Burgerlich Wetboek tentang waris. Yang ketiga, sifat represif, terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan adalah kepatuhan, kritik sama dengan ketidaksetiaan. Sifat hukum ini lebih tegas daripada sifat sebelumnya. Karakteristiknya yang pertama,
Ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, legitimasi adalah kekuasaan negara. Yang ketiga, peraturan bersifat rinci. Yang keempat, alasan pembuatan bersifat ad hoc. Yang kelima, kesempatan bertindak bersifat meresap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. Yang ketujuh, moralitas dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Melanjutkan dari materi sebelumnya mengenai sifat hukum, sifat selanjutnya adalah sifat progresif. Karakteristiknya yang pertama aspiratif, yang kedua mengikat kepentingan masyarakat dan keadilan, yang ketiga mengantarkan manusia kepada kesejahteraan, yang keempat bergerak dalam proses perubahan, yang kelima menekankan kehidupan lebih baik, yang keenam mendorong peran publik terhadap partisipasi masyarakat, yang terakhir membangun negara hukum yang berhati nurani. Sifat selanjutnya adalah sifat otonom. Karakteristiknya keabsahan berdasarkan prosedur, dibuat dengan teliti, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang sempit, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur. Sifat yang terakhir adalah responsif. Karakteristiknya di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan substantif, diskresi luas, menghindari pemaksaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.